Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Pemirsa, korupsi ini dapat menghambat kemajuan dari bangsa dan juga negara Indonesia. Untuk itu dibutuhkan agen perubahan, dalam hal ini sumber daya manusia dan juga selaras dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk dapat mencegah tindakan korupsi di Indonesia. Ini sangat menarik sekali dan kita akan bahas lebih lanjut dalam tema keselarasan manusia dan sumber daya alam cegah korupsi dalam Suara Sriwijaya. Bersama saya Nur Harisha Pratiwi dan sudah ada di studio TVRI Sumatera Selatan juga ketiga narasumber saya yang luar biasa. Langsung saja akan saya sapa. Yang pertama, Bapak Novel Baswedan, Wakasat Gasus Pencegahan Korupsi Polri. Assalamualaikum, selamat siang Pak Novel. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Wah, luar biasa, terima kasih dan selamat datang di Tanah Sriwijaya Pak Novel. Terima kasih. Selain Pak Novel juga kita sudah kehadiran, ini beliau adalah Kepala Pusat Kajian Sriwijaya FISIP Universitas Sriwijaya, Bapak Erwan Suryanegara. Selamat siang Pak Erwan. Selamat siang Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga Pak Erwan sudah hadir. Sama-sama. Dan kami juga kehadiran Bapak Julius Mann, Direktur Eksekutif Walhi Palembang. Assalamualaikum. Sumatera Selatan. Ya. Terima kasih Pak Julius Mann sudah hadir. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita hari ini akan membahas bersama ketiga narasumber kita dengan tema keselarasan manusia dan sumber daya alam untuk mencegah korupsi. Dan juga kami mengajak pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami tentunya melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, saya akan ke Pak Novel langsung nih. Pak Novel, kalau kita berbicara mengenai tindakan korupsi, tapi ini kan kalau berdasarkan misi seperti yang dari Pak Novel sendiri juga membawa adalah untuk mencegah korupsi. Nah, tindakan dari pencegahan ini sebenarnya seperti apa nih Pak Novel? Ya, baik begini Caca. Saya dari Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Polri. Jadi Pak Kapolri punya keinginan tentunya dari Polri untuk berkontribusi lebih jauh lagi, lebih banyak lagi upaya pencegahan korupsi. Karena pada dasarnya praktek korupsi itu merugikan. Tadi Caca sampaikan kan bagaimana dampak kerugian dan lain-lain. Upaya mencegah itu adalah upaya yang terbaik. Nah, lalu pencegahan itu seperti apa? Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Dan tentu upaya mencegahnya dengan mendorong adanya perbaikan sistem. Setelah perbaikan sistem didorong dan diupayakan, maka langkah-langkah berikutnya adalah melakukan upaya monitoring dan lain-lain. Contohnya hari ini kami Satgasus Pencegahan Korupsi bersama dengan Kementerian SDM, Ditjen Migas, dan dari Pertamina, dan ada beberapa bidang-bidang terkait lainnya, kami kemudian melakukan FGD untuk membahas mengenai illegal drilling yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di wilayah Sumatera Selatan. Kenapa itu terjadi dan kenapa itu perlu dilakukan? Kita tahu permasalahan ini banyak marak, tapi tidak cukup hanya dilakukan upaya penegakan hukum saja. Ada masalah sosial di sana, belum lagi masalah hak asasi manusia. Kenapa? Karena beberapa kali kejadian illegal drilling menimbulkan ledakan dan kemudian menimbulkan korban jiwa. Belum lagi kita lihat dampak lingkungan, karena ada illegal drilling tentunya namanya ilegal itu dampak-dampak itu nggak diperhatikan. Iya. Dan beberapa waktu kita bisa pernah lihat di daerah Jambi juga pernah ada sampai pengeboran yang kemudian menimbulkan keluar gas ataupun lumpur dan lain-lain, dan itu bisa berdampak sesuatu yang nggak terkendali apabila tidak dilakukan upaya mitigasi yang lebih baik. Dan ini tidak hanya terkait dengan masalah illegal drilling. Pada dasarnya setiap bentuk-bentuk korupsi terkait dengan masalah sumber daya alam atau lingkungan hidup ini dampaknya besar. Terus kita lihat kerugian yang ditimbulkan juga sangat besar, maka upaya-upaya pencegahan harus dilakukan dan kita mesti bersama-sama dengan semua stakeholder dan masyarakat untuk itu. Dan juga untuk tindakan korupsi ini tidak semata-mata juga berkaitan dengan uang saja, namun juga ada banyak sekali ya Pak bentuknya. Betul, tentunya kalau kita bicara tindak pidana korupsi, tidak hanya terkait dengan kerugian keuangan negara, tapi kita bisa lihat bahwa dalam rangka mengelola sumber daya alam, tentunya pemerintah itu mempunyai bidang-bidang yang mengatur regulasi, mengatur tentang perizinan, pengawasan, begitu juga penegakan hukum. Tentunya semua hal itu dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan negara. Tetapi ketika ada aparatur yang kemudian karena suatu kepentingannya sendiri atau karena diberi sesuatu, maka kemudian dia melalaikan kewajibannya, justru malah mengkhianati kepentingan negara,
disitulah korupsinya. Itu bisa dengan bentuk adanya penerimaan suap, gratifikasi, bahkan kalau aktif dia bisa memeras untuk mendapatkan keuntungan dan melalaikan kewajiban-kewajibannya. Dan itu korupsi juga. Jadi dua perspektif tadi, kerugian keuangan negara yang harus dilindungi tentunya kepentingan keuangan negara. Dan yang kedua adalah perilaku-perilaku aparatur yang dilakukan tidak mengikuti dari aturan-aturan hukum, aturan-aturan mandat, kewenangan-kewenangan yang dia miliki, tapi justru menjual atau mengkhianati dan kemudian berbuat lain tidak sesuai dengan kepentingan negara dan mendapatkan imbalan atas itu. Itu juga korupsi. Jadi bertolak belakang dengan tanggung jawabnya juga perannya gitu ya Pak ya? Betul. Oke, nah ini sangat menarik sekali. Saya akan beralih ke Pak Erwan. Pak Erwan nih kalau kita berbicara mengenai korupsi, ini kan adalah suatu tindakan seperti itu. Nah kita sebagai manusia, hakikatnya ini sudah sejak dulu kah atau seperti apa sih Pak Erwan tindakan korupsi ini? Apakah memang sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dahulu juga memang sebenarnya sudah ada tindakan pencegahan atau juga penindakannya seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Caca. Selamat siang pemirsa sekalian. Kita dari Pusat Kajian Sriwijaya Unsri memang mencoba melihat Sriwijaya tidak saja dari sudut pandang arkeologis, tapi lebih ke humaniora, hubungannya dengan Indonesia kekinian. Untuk itulah dari pertanyaan Mbak Caca tadi, terlihat bahwa memang sejak peradaban awal, manusia itu memang sudah senang dengan kepentingan diri masing-masing itu. Misalnya pedagang-pedagang era Sriwijaya itu datang ketika mau bersandar ke Sriwijaya, mereka membawa upeti. Nah mungkin itu salah satu bentuk sogok mungkin ya, dalam rangka memperlancar masuknya perdagangan mereka. Nah namun kita ketahui juga berdasarkan kajian Sriwijaya sendiri, Sriwijaya itu salah satu negara yang pernah memiliki rentang panjang kekuasaannya kurang lebih 6 abad, itu salah satu yang mereka dorong ke depan itu nampaknya adalah prasasti. Dari prasasti tinggalan Sriwijaya itu, banyak yang disebut oleh arkeolog berupa prasasti sumpahan. Kalau kita baca teks yang ada di prasasti sumpahan itu, sesungguhnya itulah aturan-aturan. Barang siapa tidak setia dengan Raja Sriwijaya, maka dia tidak selamat akan dilaknat. Nah itu kurang lebih kalau di hukum positif kita, barang siapa menggandakan uang, meniru uang akan dipenjara. Sama saja tidak selamat masuk penjara. Nah di zaman Sriwijaya prasasti itu dibuat banyak sekali. Sehingga dari bacaan di situ kita ketahui bahwa masa Sriwijaya hukum itu ditegakkan. Kembali lagi ke Indonesia hari ini, kelihatannya salah satu pesan dari Sriwijaya itu tegakkanlah hukum itu dengan baik dan tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah kejahatan khusus yang harus ditindak tegas karena dia berdampak sosial, berdampak juga kepada alam semesta ini karena akan berdampak negatif. Nah, untuk itu Sriwijaya juga menjadikan manusia itu sebagai khalifah yang mengelola alam raya ini. Karena itu Raja Sriwijaya tidak menjadi seolah-olah raja di raja. Dia adalah manusia biasa yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk mengelola negara bangsanya. Sehingga raja-raja Sriwijaya itu dikenal raja-raja yang bijak, sehingga masa Sriwijaya tidak ada pemberontakan-pemberontakan. Artinya di sini pesan kepada pemerintah kita, jadilah pemimpin-pemimpin bangsa yang memang memikirkan negara bangsanya. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Mungkin itu sementara. Jadi memang amanah seperti itu ya. Dan juga terbukti dengan adanya rentang waktu yang panjang 6 abad itu artinya menandakan juga bahwa pada saat itu hukum memang ditegakkan seperti itu ya Pak. Iya. Oke, nah ini saya akan beralih ke Pak Juliusman. Pak Juliusman, ini kalau kita berbicara mengenai Sumatera Selatan sendiri, ini kan sebenarnya resource-nya itu kan sangat banyak sekali ya. Sumber daya alam itu sangat banyak karena terkenal gitu seperti itu. Nah ini bagaimana Wali melihat ini menjadi peluang seperti itu untuk adanya tindakan korupsi? Ya, memang begini Mbak Caca, isu korupsi ini kan isu yang sangat menakutkan dan bahkan ini akan
kalau terus dibiarkan ini akan meruntuhkan negara kan begitu, meruntuhkan juga kehidupan bermasyarakat. Nah, berkaitan dengan apa yang harus kita lihat dalam konteks korupsi, korupsi itu kan selalu berkelindan pada level kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Betul. Nah, betul bahwa Sumatera Selatan itu potensi sumber daya alamnya sangat luas. Nah, ini yang sering dijadikan sebagai objek untuk tadi korupsi itu dia tidak lepas yang dijadikan sebagai objek untuk korupsi itu kan di sektor sumber daya alam. Contoh misalnya banyak terjadi itu kan soal di level perizinan misalnya, soal bagaimana balas jasa terhadap konsesi terhadap dukungan politik. Jadi itu yang selama ini kalau Walhi melihat korupsi itu banyak terjadi di sektor sumber daya alam. Misalnya contoh kalau dulu misalnya bagaimana Tanjung Api-Api terhadap alih fungsi hutan lindung gitu. Itu yang juga kemudian ini akan ke depan rentan sekali dengan korupsi-korupsi ini di sektor sumber daya alam, terutama di sektor perizinan, baik itu tambang, perkebunan maupun di hutan tanaman. Jadi ini yang harus seperti yang disampaikan oleh Pak Nopel tadi ya harus semua stakeholder untuk memitigasi supaya ini tidak terjadi. Apalagi misalnya di tahun-tahun politik ini orang akan banyak untuk bagaimana memastikan dukungan politik, dukungan ekonomi terhadap satu kontestasi, dan ini ujungnya nanti kalau tidak kita memang betul-betul awasi peran masyarakat sipil untuk juga terlibat di situ, dan itu akan berpotensi untuk terjadi di sektor sumber daya alam begitu. Betul, dan memang tidak bisa kita bisa katakan tidak bisa dihindari karena memang dari peluang yang sangat besar seperti itu kan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Juliusman seperti itu. Nah, ini saya akan kembali ke Pak Novel. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Juliusman sendiri terkait dengan perizinan balas jasa dan juga sampai dengan Tanjung Api-Api yang berkaitan dengan contohnya seperti itu dengan hutan lindung, itu seperti apa nih kalau dari Pak Novel memandangnya? Iya, jadi begini, banyak pejabat berpandangan bahwa seolah-olah sumber daya alam ini hanya dipandang sebagai harta atau aset gitu. Sehingga kemudian yang mudah dimanfaatkan yang digunakan. Padahal mestinya sumber daya alam itu bukan hanya seperti itu, tapi adalah lingkungan ataupun sumber daya alam yang kemudian itu berkaitan dengan keseimbangan kehidupan. Ketika kita memandang seperti itu, pastinya kita akan melakukan dengan bijak, dengan arif. Kenapa? Kalau kemudian praktek eksploitasi sumber daya alam tidak dilakukan dengan kaidah-kaidah yang benar, bahkan cenderung ada keberpihakan, ada kemudian memudahkan atau melewati perizinan-perizinan yang harusnya ada tatanan-tatanannya seperti AMDAL dan lain-lain, atau ada area-area tertentu yang boleh digunakan atau tidak, tapi kemudian itu diabaikan, maka dampaknya kerusakan lingkungan. Nah, itulah yang disebut korupsi. Kenapa korupsi? Karena pada dasarnya pemerintah atau pejabat itu ditunjuk ada yang bagian terkait dengan perizinan, pengawasan dan lain-lain. Kalau kemudian yang bagian perizinan dia kemudian melalaikan kewajibannya dan kemudian memberikan ruang kepada seseorang yang telah memberikan imbalan untuk melakukan eksploitasi dengan cara yang tidak benar, maka kerusakanlah yang terjadi. Bayangkan kalau kerusakan terhadap lingkungan itu pasti dampaknya besar, pasti kerugiannya juga besar. Dan kalaupun kemudian akan diperbaiki, butuh waktu yang lama. Dan memperbaikinya butuh biaya yang sangat besar. Hanya gara-gara perbuatan-perbuatan yang bisa jadi perbuatan itu dianggap sepele, tapi kemudian dampaknya yang terjadi besar sekali. Oleh karena itu tadi menarik sekali disampaikan oleh Bang Julius tadi ya, bahwa peran serta masyarakat tidak terbatas di masyarakat sipil saja, tapi masyarakat secara luas berkepentingan untuk kemudian ikut peduli dengan isu ini. Kenapa? Karena apabila terjadi kerusakan, maka dampaknya atau kerugiannya yang paling merasakan adalah masyarakat sekitar. Betul. Karena seperti apapun masyarakat adalah yang tinggal di daerah-daerah yang terkait dengan sumber daya alam yang dimaksud. Jadi ini perlu dipahami bahwa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini lekat atau dekat dengan praktek-praktek korupsi. Oleh karena itu kita semua mesti peduli. Yang dengan peduli itu semoga orang-orang yang berpotensi
untuk berbuat korupsi, dia berpikir 1000 kali. Betul. Kalau terus kemudian banyak orang yang mau peduli atau kasarnya kalau mau mencuri kita teriaki loh, jangan mencuri ya gitu kan. Nah, orang akan kemudian melihat bahwa berbuat korupsi di sektor itu mengkhawatirkan. Kalau itu yang terjadi, maka itu keberhasilan masyarakat kepada kita semua. Tentunya tata kelola yang dilakukan dengan benar, dengan baik, itu akan membuat kelestarian, membuat keseimbangan alam, dan itu semua tentu akan mendukung dari kehidupan kita semua. Oke, jadi kuncinya di tata kelola yang baik Betul. seperti itu ya Pak. Ini saya akan beralih ke Pak Erwan. Pak Erwan, ini kalau kita berbicara mengenai tadi eksploitasi, itu kan juga merupakan apa ya, satu sifat ya Pak ya dari manusia itu sendiri. Nah, apakah memang sebenarnya kan sumber daya alam di Sriwijaya ini sendiri kan sudah ada dari dulu. Artinya apakah sebenarnya sejak dulu itu tidak ada adanya eksploitasi berlebihan gitu. Namun seiring dengan adanya peluang, waktu yang dan juga teknologi ini bertumbuh seperti itu Pak, eksploitasi ini sendiri. Ya, kalau kita lihat dari perjalanan peradaban bangsa Indonesia, terutama khususnya lewat Sriwijaya, Sriwijaya sudah juga memahatkan dalam prasastinya Talang Tuwo itu tentang tata kelola lingkungan hidup terutama, yaitu prasasti Talang Tuwo. Raja Sriwijaya memberikan contoh kepada masyarakatnya menanam pohon, bukan membabat pohon. Dia menanam pohon-pohon yang bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup. Itu yang dibicarakan di prasasti Talang Tuwo. Kemudian dia menyikapi, merespon kondisi alam, kontur alam yang berawa-rawa. Dia buat anak-anak sungai. Sehingga diperkirakan Palembang yang banyak anak sungainya ini sudah dibangun sejak Sriwijaya untuk mengantisipasi banjir. Artinya memang pemerintah dan bersama masyarakat itu harus peduli dengan lingkungan hidupnya. Oke, jadi kuncinya itu harus peduli ya Pak ya. Iya. Kalau kita sudah peduli, insya Allah nanti ke depannya juga sebenarnya lingkungan kita ini juga akan Betul, aman. karena untuk kita semua, untuk kita semua sampai ke anak cucu kita. Betul, memupuk sejak dini hingga akhirnya tindakan korupsi ini juga bisa ditekan tentunya ya. Betul. Dan pemirsa, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan tema kita keselarasan manusia dan SDA untuk cegah korupsi bersama Pak Novel, Pak Erwan dan juga Pak Juliusman. Tentunya usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kak? Kamu di mana, Viva? Aku di mana? Aku di KM 12 kak. Kenapa kak? Oh, ini ada kiriman buat kamu. Ada kiriman? Iya, Oh, ambil di mana nih kak? di Pasar Parlimo, KM Limo. Hah? Di KM 5? Di mana itu kak? Ya, kamu cari aja sendiri. Oh ya, selagi aku coba cari ya. Oke. Di mananya sih KM 5? Ini udah KM 5 semua. Halo kak, di mana kak? Kamu yang di mana? Ini aku udah di KM 5 kak. Kok lama banget sih? Ya kan kakak tahu aku pakai sepeda dari KM 12. Wajar kalau lama. Iya. Terus, Itu ada ibu-ibu. oh, di ibu-ibu. Ya, di Titipan itu. ibu-ibu. Ya, di ibu-ibu. Yang pakai jilbab warna biru dongker. Oh, oke. Udah lihat sih aku. Oke, Ya, langsung kamu minta ke langsung situ aja ya. ke sana. Oke, siap. Permisi, Mbak. Mbak, ada titipan buat Afifah ya, Mbak? Mana tuh, Mbak? Oh. Kasih ya, Mbak. KM 0? Nah, sudah. Di mana KM 0? Aku yang 100% Palembang beda tahu di mana KM 0.
Mbak tahu nggak KM0 di mana, Mbak? Di sekitaran bundaran Masjid Agung. Bundaran Masjid Agung ya? Sudah, makasih ya Mbak. Aku ke situ dulu ya. Nah, ini KM0 Kota Palembang. Kabarin kakak dulu. Halo Kak, Kak aku udah di KM0 Kota Palembang ini Kak. Jadi titipannya di mana nih sekarang? Belakang tugu. Di mana di mana? Belakang tugu. Belakang tugu. Oke, bentar aku cek dulu ya, jangan dimatiin. Ya. Bentar. Oh ada nih. Bentar Kak, aku buka dulu. Ya, dibuka aja dulu. Selamat datang di KM0.0-nya Kota Palembang. Kak, ini titipannya ini doang? Iya, itu doang. Nggak ada yang lain? Ini aku udah jauh-jauh loh Kak, jalan-jalan di Kota Palembang buat ngambil titipan kakak ini doang jadi. Iya. Ya ampun kakak ngeprank aku. Enggak lah, biar kamu tahu aja Ya di mana ampun, titik Kak. nol Kota Palembang. Banyak nih yang nggak tahu titik nol dari kota Palembang. Ternyata titik nol kota Palembang berada di dekat kaki Menara Masjid Agung Palembang. Titik nol ini menjadi pertemuan awal Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Riyakudu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan di mana titik nol kota Palembang? Kalau penasaran, datang aja langsung ke kota Palembang dan icip-icip pempek. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, masih membahas keselarasan manusia dan sumber daya alam untuk cegah korupsi. Dan pemirsa juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 07113114454. Baik, saya akan kembali ke Pak Novel lagi. Pak Novel, ini kalau kita melihat, ini kan untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri, ini juga sedang naik juga nih, isu illegal drilling ini sendiri. Apa sebenarnya illegal drilling ini kan bisa jadi tindakan korupsi jika dibiarkan dan adanya pihak-pihak yang memang mengambil peluang seperti itu. Nah, seperti apa pandangan Pak Novel? Ya, betul. Memang setiap adanya pelanggaran dan kemudian dibiarkan, itu peluangnya justru malah terjadi korupsi. Kenapa begitu? Karena sebenarnya ada bagian-bagian tugas-tugas aparatur yang bidang-bidang terkait dengan pengawasan contohnya, atau penegakan hukum. Seandainya pelanggaran itu dibiarkan, terus kemudian ada oknum-oknum tertentu yang melakukan pembangkingan atau mengambil keuntungan dengan menerima suap, ataupun dia justru ikut dalam praktek-praktek pelanggaran itu adalah praktek korupsi. Nah, praktek korupsi itu biasanya yang terjadi dengan pola-pola seperti itu bisa kemudian dalam bentuk pemerasan, bisa dalam bentuk pidananya suap menyuap gitu ya, menerima suap atau memberi suap, dan juga ada gratifikasi. Sehingga setiap adanya masalah pelanggaran-pelanggaran itu memang harus dibenahi, ditindak dan ditertibkan. Nah, kembali kepada isu illegal drilling. Illegal drilling ini kan sudah begitu masif ya, sudah begitu banyak, bahkan dikatakan jumlahnya sudah ribuan gitu ya, ribuan lokasi. Tentu penyelesaiannya tidak semata-mata dengan ditindak saja, karena ada banyak problematika. Dan yang kedua, kita lihat bahwa kita perlu peduli dengan kepentingan orang-orang di sekitar yang bisa menjadi korban. Contohnya ketika dilakukan dengan pola yang salah, dan kemudian timbul kecelakaan kerja, meledak dan lain-lain. Kan tidak kurang juga ada sampai korban jiwa. Dan kita tentunya tidak sangat-sangat prihatin dengan kejadian itu. Kita tentunya berkepentingan untuk mencegah agar tidak sampai terjadi lagi. Begitu juga dengan dampak-dampak lain. Contohnya seperti tadi saya katakan di awal, di beberapa kasus menimbulkan kerusakan yang justru meluas. Contohnya kalau kita lihat di Jawa Timur ada kasus Lapindo ya. Tapi mungkin itu kan besar ya, tapi kan di kasus-kasus lain juga ada. Nah, ketika itu dilakukan tentunya dampaknya kerusakan lingkungan. Bukan cuma sekedar itu saja, tapi ada juga beberapa kerusakan lingkungan lain terjadi karena perbuatan-perbuatan ilegal tadi. Tentunya dengan adanya pembahasan ini melibatkan semua stakeholder terkait,
tentunya perlu dilakukan pembahasan yang lebih komprehensif, dan apabila ada regulasi-regulasi yang perlu disesuaikan, diselaraskan agar upaya eksploitasi sumber daya alam ini dilakukan dengan benar, dengan mengikuti kaidah yang aman bagi kepentingan masyarakat dan semuanya, dan juga untuk menjaga keseimbangan agar tidak sampai terjadi kerusakan lingkungan. Kalaupun ada kerusakan, ada upaya perbaikan yang dilakukan. Maka upaya ini terus dilakukan, dan semoga ke depan bisa ada perubahan, baik itu sifatnya kebijakan, regulasi. Yang penting adalah bagaimana itu bisa diimplementasikan untuk terjadi tidak terjadi permasalahan, baik permasalahan sosial ataupun pelanggaran-pelanggaran penegakan hukum lain, pelanggaran hukum lain. Kurang lebih seperti itu. Apakah artinya memang sebenarnya regulasinya sejauh ini memang kurang kuat seperti itu ya Pak, terkait dengan adanya sampai akhirnya illegal drilling ini sampai ada ribuan seperti itu? Iya. Memang soal regulasi ini tentunya perlu harus dilihat dari banyak perspektif. Contohnya soal pengeborannya. Yang kedua, setelah hasil penjualannya dan lain-lain. Karena ini sudah terjadi dan banyak, tentunya menghentikannya kan nggak bisa dengan sekaligus langkah. Betul. Dan kalau hanya ditindak saja, khawatir justru malah timbulnya masalah sosial. Tentunya kita tidak boleh kompromi dalam konteks penegakan hukum. Tapi penegakan hukum itu harus dipandang sebagai ultimum remedium, langkah terakhir yang dilakukan. Tentunya kita tidak boleh kalah dalam konteks ini ya. Tapi kita harus melihat bahwa masyarakat ini adalah orang-orang yang harus dilindungi. Tapi bukan berarti kita kompromi terkait dengan perbuatan-perbuatan pelanggarannya. Jadi harus diambil langkah yang tepat, karena kita berharap menghentikan proses-proses yang salah, pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dibenarkan itu. Tapi kita berharap ada solusi yang lebih komprehensif yang bisa menghentikan itu semua. Dan setelah itu nanti dilakukan, kita berharap ke depan bisa dilakukan upaya untuk menjaga dan mengimplementasikan dengan sebaik mungkin dan diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten, sehingga semua terjadi keseimbangan. Masyarakat juga bisa tidak kemudian merasa hanya ditindak saja secara sepihak. Karena isunya banyak, dan isu ini sedang dibahas, semoga bisa segera ada solusi-solusi yang terbaik. Dan juga untuk membahasnya tidak bisa dengan satu pihak saja, tapi memang stakeholder yang terkait juga harus duduk bersama gitu ya Pak? Semua harus dilibatkan lah. Oke, baik. Nah ini saya akan ke Pak Yuliusman, ini masih terkait dengan illegal drilling di wilayah Sumatera Selatan sendiri. Ini kalau pandangan dari Pak Yuliusman dari Walhi Sumatera Selatan, ini seperti apa? Dan kira-kira sebenarnya upaya-upaya perbaikan mungkin yang tepat kira-kira, itu seperti apa nih? Silahkan Pak. Ya. Kalau yang namanya ilegal kan itu udah salah. Dari aktivitas di awalnya saja udah salah. Belum lagi kalau kita kaitkan dalam konteks kalau ini dibiarkan, konteks aktivitas atau praktek-praktek ilegal ini tentu akan berdampak ke soal-soal lingkungan kan begitu. Dia dipastikan tidak akan memperhatikan soal konteks kepentingan lingkungannya. Nah, tetapi juga kemudian praktek yang banyak marak di Sumatera Selatan itu dalam konteks negara, saya kira negara tidak boleh kalah dalam aktivitas illegal drilling ini gitu. Sebetulnya kan ini bukan hanya kemudian dilakoni atau lokomotif utamanya itu masyarakat, tetapi juga di baliknya itu kan ada pemain besarnya gitu. Nah ini yang kalau saya sebut ini sebenarnya dalam tanda kutip ini pemainnya ini level gangster semua gitu. Ada juga yang ada oknum-oknum yang terlibat kemudian, dan itu udah menjadi rahasia umum gitu. Nah pertanyaannya kenapa ini tidak bisa ditindak? Saya kira kalau konteks negara tidak boleh tunduk dan tidak boleh kalah dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan ilegal yang dalam tanda kutip ini levelnya ini level-level gangster nih. Jadi ini orang-orang yang memang diuntungkan dengan aktivitas itu gitu. Jadi saya setuju sama Pak Nopel tadi dalam konteks penertiban ini, dalam konteks tindakan saya kira negara tidak ada alasan untuk tunduk dan takut terhadap pemberantasan itu. Tetapi juga kemudian bagaimana mengatur ini supaya ini dari tindakan legal ini ilegal ini menjadi dia legal atau ini dihentikan kan begitu. Karena bicara soal dampak ya banyak sekali, tidak ada tumpahan minyak, pencemaran, kebakaran segala macam, dan ini yang kemudian secara di level misalnya di level pemerintah ini nggak jelas juga
Ini uangnya beredarnya, income-nya kemana gitu. Iya. Kan itu. Ini juga ya hal yang wajar misalnya ketika tuduhan-tuduhan masyarakat ini ya ada ATM berjalan terhadap praktek-praktek ini gitu. Nah, jadi kalau kita mau serius, mau menertibkan itu, saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak bisa membereskan itu. Dan Benar pemainnya sekali sudah disampaikan. lazim banyak gitu ya. Iya. Tadi yang disampaikan oleh Bang Juli, saya nambahkan boleh? Iya, ya? boleh Pak. Tepat sekali, karena kalau kita biarkan tadi, Iya. jadi ATM, ada peredaran uang Betul. besar dan lain-lain, itu kan praktek korupsi di sana. Praktek korupsi. Nah, jadi yang kita lihat sekarang ini, kita ambil contoh dari beberapa daerah yang berhasil mengelola atau mengatur dengan lebih baik. Contohnya di Wonocolo, di Blora, di Bojonegoro. Nah, mereka-mereka yang berhasil melibatkan masyarakat setempat untuk ikut dalam konteks kegiatan yang legal dan dibenarkan. Ini kami hadirkan juga untuk mereka bisa bertukar pengalaman dan sukses-sukses yang mereka bisa lakukan. Tadi pada dasarnya karena ini sudah begitu besar, masalah sosialnya sudah banyak. Kita tidak pada posisi justru malah hadir menimbulkan masalah sosial. Tapi masalah sosial ini kita eliminir seoptimal mungkin, dan kita lihat kalaupun memang harus ada penyesuaian peraturan yang seperti apa yang harus disesuaikan. Tapi tetap saja menggunakan kaidah jangan sampai lingkungan rusak. Jangan sampai timbul kecelakaan kerja atau resiko buat masyarakat dan lain-lain. Tapi kepentingannya bisa berjalan semuanya. Nah, ini yang harus diselesaikan. Karena tentunya kita berharap ke depan betul-betul bisa berjalan dan kemudian terjadi keseimbangan. Dan jangan sampai ada dampak-dampak baik terkait dengan hak asasi manusia maupun terkait dengan lingkungan. Iya, Atau bisa jadi kalau praktek-praktek ini tidak mau diurusin atau diberesin secara tadi yang kayak teman-teman di Bojonegoro itu dibuat betul-betul legal, entah itu dia bersifat diambil oleh pemerintah daerah setempat, BUMD misalnya atau apa. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa itu dibiarkan praktek-praktek ilegal ini? Pasti ada oknum-oknum yang diuntungkan dari praktek itu. Betul. Jadi sebenarnya praktek-praktek mafia atau terlalu besar kalau kita ini bilang mafia, ini gangster ini di level kampung-kampung ini, tipu-tipu kampung di situ banyak sekali gitu. Iya, iya. Gitu. Dan jangan sampai ketika dihentikan nanti takutnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Novel, jadi jangan sampai nanti malah muncul masalah-masalah lain juga tentunya yang berkaitan dengan hal itu. Nah, ini saya mau dengar juga pendapat dari Pak Erwan sendiri. Nah, Pak Erwan ini kenapa ya kalau apakah ini menjadi budaya juga nih dari masyarakat Indonesia ketika berkaitan dengan ilegal itu menjadi tantangan sendiri gitu kan? Atau gimana sih Pak, kenapa sampai hal seperti ini bisa masif ada di Sumatera Selatan? Ya, kalau dari saya begini. Seperti yang disampaikan baik oleh Mas Novel maupun oleh Julius tadi, betul. Jadi adanya kebijakan dari Pak Kapolri untuk melibatkan masyarakat secara langsung, terutama untuk mengetahui, jadi memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang hal-hal yang ilegal ini adalah upaya yang baik dan positif dan perlu didukung bersama oleh masyarakat, seluruh masyarakat, agar hal-hal yang membahayakan bagi masyarakat banyak juga itu semakin bisa ditekan. Tentunya itu salah satunya adalah lewat dunia pendidikan. Nah, lewat dunia pendidikan itu penting karena persoalan korupsi ini ya seperti yang di awal saya sebut ini kejahatan yang khusus yang harus diperhatikan sehingga dia harus ditekan keras. Baiknya juga harus sudah mulai ada peran dunia pendidikan. Seperti kita di FISIP Unsri, itu sudah ada rencana untuk membuka prodi anti korupsi. Mudah-mudahan ke depan prodi ini berjalan. Nah, diharapkan nanti akan ada figur-figur yang memang bisa turun ke lapangan, memberikan edukasi-edukasi, penyadaran kepada masyarakat, dampak dari ilegal-ilegal ini sangat membahayakan baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat maupun lingkungan alam seluruhnya. Betul, jadi secara keseluruhan gitu ya Pak ya ini. Nah, ini ada telepon masuk juga yang luar biasa. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ya. Selamat siang, Mbak. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Halo, selamat siang juga Mbak. Saya Ibu Ruli di Paju, Mbak. Baik, silakan Ibu Ruli pertanyaan atau tanggapannya. Ya, makasih ya.
Ya kalau menurut saya apa yang dibicarakan ini sama Bapak, Assalamualaikum Bapak ya, saya lupa sampai Bapak yang hadir di TVRI, ya, apa yang dibicarakan, apa yang dibicarakan Bapak semua itu memang benar. Tapi ini semua kita ngomongnya di TV. Kenyataan yang di lapangan, Pak, hukum ini nggak tegas. Nah, masih ada yang korupsi. Kata sama aja kayak bandar narkoba, katanya ditangkap, masih ada lagi, masih ada lagi. Akibat oleh karena apa? Hukumnya tidak ditegakkan dengan tegas. Tapi coba kalau hukumnya ditegakkan dengan tegas, seperti kata Bapak tadi, itu berawalnya dari sekolah, dari rumah, dari mana. Kalau memang bersalah, melanggar aturan, ditegakkan. Mau dia anak kecil, mau dia orang tua, mau dia orang yang besar, mau dia pejabat, mau segalanya, kiai, kayak apa. Kalau dia salah melanggar hukum, harus dihukum. Harus ditegakkan. Saya rasa itulah jalan untuk kita memperbaiki negara bangsa ini. Nah, jadi itulah kalau menurut saya, Pak. Tolonglah Bapak sebagai penegak hukum, ya sesuai dengan kemauan kami masyarakat, kami minta tolong ditegakkan. Jangan pandang bulu. Itu aja. Oke. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ruli di Pelaju. Silakan mungkin dari Pak Novel ingin memberikan tanggapan. Baik. Terima kasih. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Begini Bu Ruli, kalau kita melihat memang paling ideal itu adalah penegakan hukum yang konsisten, objektif dan berkelanjutan. Tapi kita mesti lihat bahwa faktanya kita sedang ada banyak masalah terkait dengan penegakan hukum di kita. Kita tentunya juga masih ingat banyak penegak hukum yang ditangkap oleh dalam rangka berbuat kejahatan korupsi. Nah, tentunya kita melihat bahwa praktek korupsi di sektor penegakan hukum juga harus diperbaiki. Tapi memperbaiki memang butuh proses. Tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu dengan langsung sekali seperti membalikkan telapak tangan saja gitu ya. Kalau kita lihat Pak Kapolri juga beliau membuat media sosial pribadi, akun media sosial. Harapannya tentu ada interaksi dengan masyarakat. Tentu semuanya kita harapkan secara bertahap akan ada perbaikan-perbaikan. Tapi memang kita harus paham bahwa memperbaiki ini butuh waktu. Dan tentunya setiap tahapan-tahapan yang dilakukan ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya ada kepedulian. Semoga ke depan juga ada perubahan-perubahan, yang perubahan itu sedikit demi sedikit akan membuat jauh lebih baik keadaan yang ada sekarang. Tapi kembali lagi orang-orang seperti Bu Ruri tadi dan orang-orang lain yang peduli mesti harus lebih banyak lagi. Dan yang paling penting adalah tadi seperti dikatakan oleh Pak Irwan bahwa pendidikan ini penting. Jadi memberantas korupsi di dunia untuk bisa sukses itu ada 3. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan anti korupsi itu dibuat. Pendidikan anti korupsi itu dibuat tujuannya agar orang sekalipun dia punya kesempatan, dia tidak mau berbuat korupsi. Kenapa? Pada dasarnya korupsi itu merusak orang, masyarakat, merusak kepentingan negara dan merusak dirinya yang berbuat korupsi. Kalau dididik, dia tentunya akan paham. Oh iya, ternyata merugikan. Seperti dia menggadaikan masa depan lah orang berbuat korupsi. Orang mana ada dipercaya lagi kalau dia berbuat korupsi. Yang kedua adalah bagaimana pencegahan itu dibuat suatu sistem, suatu pola pengawasan dan lain-lain. Apabila itu dilakukan, harapannya orang tidak bisa berbuat korupsi. Kalaupun dia kemudian bisa, konteksnya akan lebih sulit berbuat korupsi. Nah, ini yang pencegahan itu perlu dilakukan dalam konteks itu. Dan yang ketiga, adanya penindakan. Penindakan adalah dibuat dalam konteks agar kalau ada orang berbuat korupsi bisa ditangkap, bisa ditindak, bisa diadili, yang dengan begitu akan menimbulkan efek jera, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dan tiga-tiganya harus komprehensif. Maka dalam konteks ini kita bicara di TVRI, kita juga ingin mengajak semua masyarakat untuk peduli seperti Bu Ruri tadi dan juga lebih banyak lagi. Dengan begitu kita mendukung adanya perubahan-perubahan yang dengan perubahan itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Gitu ya Mbak ya. Oke, jadi sudah terjawab atau mungkin dari Pak Erwan juga ingin menambahkan seperti itu Pak? Iya, jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah harus merasa senang ketika sudah ada kebijakan dari pucuk
Polri sendiri untuk memulai lebih mensosialisasikan penyadaran akan bahaya korupsi itu lewat seperti yang dilakukan oleh Mas Novel yang turun ke beberapa provinsi. Nah, ini salah satu upaya untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa korupsi itu membahayakan seperti yang disampaikan Mas Novel tadi. Membahayakan masyarakatnya, membahayakan lingkungan hidupnya, membahayakan dirinya, ya membahayakan hidup manusia itu sendiri. Nah, untuk itu mari kita sama-sama dukung dan kita tegakkan hukum itu bersama-sama. Oke, jadi ini seluruh semuanya berperan ya, tidak hanya dari penegak hukum saja, namun juga masyarakat itu sendiri juga berperan langsung tentunya untuk dapat membantu pemerintah juga untuk semakin menekan lagi tindakan korupsi ini sendiri. Nah, saya akan ke Mas Julius lagi nih. Nah, kalau kita masih berbicara ini kan tentang tadi ya sumber daya alam itu sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat adanya tindakan korupsi, apabila kita menggadaikan alam kita seperti itu dengan tindakan korupsi ini sebenarnya proyeksinya ke depan bahayanya untuk alam sendiri ini gimana nih, Mas Julius? Ya, sebenarnya gini ya, ini masih ada juga kaitan apa yang dikeluhkan oleh Bu Ruli tadi gitu ya. Sebetulnya kan kuncinya itu kita itu kan yang kita minta itu ya, yang perlu dukungan publik atau partisipasi publik itu adalah dia terlibat dalam hal mengawasi itu. Dalam hal banyak hal misalnya arah kebijakan, kemudian program pemerintah, kemudian bagaimana aturan itu dibuat, misalnya di level daerah itu perda itu dirancang. Nah, di situ sebenarnya publik perlu untuk mengawasi itu gitu. Biasanya kan kalau bahasa Palembang itu maling itu kan nggak akan berani ketika ada orang gitu. Maka program-program pemerintah yang dia notabene-nya ini akan uangnya ini banyak misalnya untuk kepentingan masyarakat misalnya ya, apalagi di APBD atau APBN, ini coba masyarakat diminta atau didorong untuk dia punya keterlibatan, partisipasinya. Jadi jangan ragu misalnya masyarakat ketika misalnya pemerintah kabupaten, kota atau provinsi menyusun rancangan APBD misalnya, itu publik harus tahu gitu, harus diawasin gitu. Ini peruntukannya untuk apa, untuk pendidikan berapa, pembangunan berapa gitu ya, sosial berapa, itu wajib tahu. Nah, ketika publik tahu, maka potensi itu paling tidak ini akan menekan untuk ini bisa disalahgunakan atau diselewengkan. Nah, biasanya di situ sumber daya alam itu gitu ya, apalagi konteks bagaimana pengelolaan. Kalau tadi kita bicara soal tata kelola ya, pengelolaan sumber daya alam itu dia cenderung koruptif itu ketika dia sangat rakus konteks pengelolaannya. Jadi misalnya sektor tambang aja, misalnya batu bara misalnya. Ketika paradigmanya ini harus dikuras habis, udah kita pastikan itu ada korupsi di dalamnya. Jadi dia yang namanya konteks pembangunan sektor pertambangan yang ambisius misalnya, keruk habis dan rakus ini yang eksploitatif ini, maka ini pasti akan selain kalau bicara konteks dampak lingkungan sudah pasti, apalagi misalnya eksploitasi batu bara itu dia sifatnya open pit, terbuka gitu ya, pasti akan merubah satu bentang alam. Dan itu pasti kalau konteks kerusakannya sudah pasti. Nah, konteks aliran duitnya ini misalnya kan publik tidak banyak tahu berapa income yang didapat oleh daerah gitu terhadap investasi batu bara ini. Kan nggak ada yang tahu. Kan itu. Nah, itu sekali lagi itu bisa kita compare bagaimana rancangan anggaran pendapatan belanja 1 tahunnya itu atau per 5 tahunnya itu. Bisa kita compare. Oh, Sumsel sekian juta hektar HGU yang ada, sektor sawit misalnya. 1 juta hektar lebih HTI. 600 sekian kuasa pertambangan, ada 135 izin tambang misalnya. Nah, itu kan publik harus tahu mengkonfirmasi informasi-informasi itu sebenarnya. Ketika itu tahu, maka kita akan bisa publik bisa menanyakan, tidak ada lagi alasan misalnya konteks pembangunan itu tidak bisa dilakukan, pendidikan tidak ada, kesehatan misalnya. Nah, di situ yang jarang, makanya kita lewat diskusi kita ini mendorong ya partisipasi publik itu penting. Iya, betul. Selain mereka tahu soal haknya dan ini juga meminimalisir untuk
orang-orang atau individu-individu ini yang dia bertindak koruptif itu atau menyimpang perilakunya. Karena tadi Jadi, sudah terpantau dari betul. data-datanya. Jadi begitu juga. Nah, apalagi di isu sumber daya alam masyarakat sangat tidak banyak yang tahu ya berapa izin yang dikeluarkan, larinya kemana, siapa pelakunya gitu kan, investasi yang dari mana, income-nya nggak mana. Nah ini yang saya kira edukasi publik ini yang mesti dilakukan. Saya menyambut senang misalnya teman-teman dari Pak Nopel untuk ayo kita bicara soal bagaimana supaya sejak dini katakanlah oke lah generasi yang lalu biar, tapi generasi ke depan itu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Kalau meminjam bahasa Pak Irwan itu kan. Baik. Kan begitu. Boleh Nanti saya tambahin? boleh silakan Pak. Maaf ya saya nambah, nggak motong-motong. Jadi terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Julius tadi, bahwa setiap eksploitasi sumber daya alam itu mestinya akan terjadi dampak, ya kan? Memang dalam setiap perizinan itu pastinya dibuat analisis dampak lingkungan, sehingga dampak ini bagaimana nanti menghadapinya. Nah, begitu juga dengan setelah dilakukan eksploitasi, tentunya ada kewajiban melakukan rehabilitasi atas dampak-dampak yang terjadi. Nah, ketika masyarakat itu bisa memberikan ikut bersama-sama melihat kalau ada kerusakan-kerusakan, mereka kemudian bisa mengkritisi atau melaporkan dan lain-lain, itu bagus. Sekarang semuanya lebih mudah. Kita punya handphone yang bisa kita foto. Kita punya internet gitu ya. Yang kita bisa lihat siapa sih kelompok masyarakat sipil yang punya concern di bidang itu. Nah, mereka kita bisa kontak, bisa komunikasi. Yang dengan begitu akan semakin banyak orang yang peduli, yang mengawasi. Ya semoga yang berbuat menyimpang, berbuat melanggar semakin tidak berani. Iya betul, karena merasa kamera di mana-mana ya Pak, ada CCTV-nya ya. Oke, nanti kita akan bahas. Saya juga penasaran nih, sebenarnya tentunya kan tadi untuk sumber daya alam sendiri, untuk lingkungan sendiri ada bahayanya, tapi tentunya juga bahaya dari tindakan koruptif ini juga ada untuk tata negara ya Pak, tatanan negara, dan juga untuk secara individual itu juga pasti merugikan. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Jadikan hari Anda lebih berkualitas bersama kami, Sumatera Selatan hari ini. Pertamina International Shipping akan membantu dalam pembangunan Palembang Newport di Tanjung Carat, Banyuasin. Gubernur Sumsel Hermanderu mengatakan bahwa kerjasama dalam pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dengan Pertamina International Shipping ini yang akan menggunakan pelabuhan sandar untuk kapal dari PT Pertamina. Saudara, hujan deras terjadi di kota Palembang mengakibatkan banjir di ruas jalan dan terjadi kemacetan. Persoalan banjir masih kerap terjadi di kota Palembang, terutama saat memasuki musim penghujan. Seperti dalam 2 hari terakhir ini, kota Palembang diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama hampir 3 jam. Kota Palembang kini memiliki objek wisata baru di tepian Sungai Musi, yakni destinasi wisata Plaza 16 Ilir. Plaza 16 Ilir kini menjadi ruang terbuka hijau perkotaan indah yang terletak di tepian Sungai Musi, Kota Palembang. Dengan beragam berita aktual, netral, independen, dan berimbang. Kami hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan saya akan kembali nih langsung mungkin mau ke Pak Erwan dulu deh. Pak Erwan, ini kalau kita berbicara tadi kan dari Pak Julius sendiri sudah menyampaikan ini bahayanya untuk lingkungan, dampaknya seperti apa nanti secara panjangnya seperti apa jangka waktunya. Nah kalau untuk bahaya tindakan koruptif ini, tapi untuk tatanan negara, untuk ruginya kita secara individual gitu, itu seperti apa? Silakan Pak Erwan. Ya, jadi bahaya dari perilaku koruptif ini adalah bahaya laten. Karena yang melakukan korupsi ini sesungguhnya dia punya jiwa pengkhianat. Dia itu adalah pengkhianat bangsa. Dia pengkhianat keluarga, dia pengkhianat masyarakatnya, dia pengkhianat pribadinya sendiri sebagai makhluk pribadi, makhluk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, oleh sebab itu dari pribadi ini harus dibangun dari awal, sejak dini bahkan. Karena dalam pendidikan itu ada namanya pendidikan karakter. Dalam dunia seni rupa ketika kita masa kanak-kanak, tidak ada anak manusia itu yang tidak senang menggambar. Nah, sesungguhnya ketika anak-anak mencoret-coret di kertas atau di lantai atau di dinding, dia sedang mengembangkan karakternya. Dia mengembangkan pola pikirnya. Nah, ini kadang dihambat oleh orang tua yang tidak tahu tentang perkembangan kepribadian manusia. Ini harus didorong, harus difasilitasi agar perkembangan karakternya itu berkembang secara cerdas, tidak terhambat, sehingga dia akan menyimpang. Jadi orang-orang yang koruptif ini diduga kuat ketika masa kecilnya dulu hingga dia dewasa, bahkan sampai kuliah sekalipun, mungkin sudah banyak hambatan-hambatan pengembangan karakternya, sehingga karakternya menjadi menyimpang dari karakter manusia yang manusiawi tadi. Nah, ke depan sektor pendidikan mulai dari keluarga, masyarakat, formal, informal, ini perlu menjadi perhatian tentang dampak bahaya korupsi ini akan merusak seluruh lini kehidupan ini. Mungkin itu. Baik, jadi itu tadi pendidikan, karena pendidikannya itu kan tidak hanya secara formal saja ya Pak, tapi nanti tadi lingkungan yang di bawah alam bawah sadar kita yang memang kita akhirnya terpengaruh dan itu yang dicoba untuk kita coba untuk didik bersama gitu untuk menjadi orang yang lebih jujur, untuk menjadi orang yang lebih baik. Tadi seperti ketika mencoret, ketika anak dihambat, ketika dia melatih pola pikirnya, nah dia akhirnya akan terhambat ketika dia melakukan analisa atas tingkah lakunya. Betul. Ketika dia melakukan korupsi, dia tidak mampu menganalisa dampaknya. Dia hanya memikirkan manfaatnya untuk diri dan kelompoknya. Nah, ini kan salah satu penyimpangan dari pribadi manusia. Betul, manusia yang harusnya berjiwa sosial seperti itu. Nah, ini saya akan ke Pak Novel. Pak Novel, ini kan tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Erwan, ini kerugian untuk berbuat korupsi ini sebenarnya tidak hanya merugikan negara ya Pak, tapi juga merugikan diri sendiri. Itu gimana nih Pak, supaya masyarakat bisa lebih berhati-hati dan juga bisa menjauhi tindakan koruptif itu? Ya, betul. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Erwan tadi ya, bahwa perbuatan korupsi itu ya pengkhianatan gitu. Nah, bagaimana kaitan dengan pribadi? Kalau kita lihat bahwa setiap orang itu pastilah melalui proses pendidikan karakter, baik yang dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, dan pendidikan. Dan ini pasti akan sedikit banyak akan berpengaruh dengan karakter masing-masing orang. Kalau kita lihat bahwa di beberapa penjelasan ahli-ahli psikologi mengatakan bahwa kesuksesan orang itu 80% dipengaruhi karena karakternya dia. Nah, bayangkan kalau kemudian karakternya rusak gara-gara berbuat korupsi, itu pastilah suatu akumulasi. Kalau kita lihat begini, contohnya ketika anak sekolah, dia punya pilihan, dia mau belajar sendiri benar-benar, maksudnya belajar bisa bukan sendiri maksudnya, bisa jadi kolaborasi dengan teman-temannya ya, tapi belajar dengan mendapatkan keilmuan gitu. Tapi ada juga pilihan dia untuk kalau ujian nyontek aja gitu, kan gitu. Ini kan ketika dia kemudian berani mengambil keputusan untuk menyontek,
nanti ke depan akan terakumulasi dan menjadi masalah kepribadian dia, dan bisa jadi kalau besar punya kesempatan pasti akan korupsi. Gitu. Nah, perbuatan-perbuatan itulah yang menggambarkan. Tapi bisa juga begini, dulunya dia menjaga dan kemudian setelah besar dia tidak tetap menjaga. Dan kemudian dia berbuat curang atau berbuat khianat kepada kepentingan negara atau ke atas amanah yang diberikan kepada dirinya, dan kemudian dia rusak karakter. Kenapa? Proses menjaga kredibilitas atau karakter, tentunya ketika karakter dan terus-menerus menjadi kredibilitas ya, tentunya itu harus dijaga secara terus-menerus. Kalau kemudian itu rusak, maka sulit sekali memperbaiki. Ketika orang kemudian, contohnya kalau kita bicara dalam konteks umum ya, orang kalau tidak pintar, dia bisa dididik biar pintar. Berapa lama sih? Bisa jadi sebentar, sekarang banyak kursus di bidang-bidang khusus kan. Orang yang kurang terampil, dia bisa diberikan pelatihan untuk bisa menjadi pintar. Tapi kalau orang nggak jujur, dia apain? Disuruh janji, besok ini ya, besok kamu jujur ya, nggak mungkin. Ini proses panjang untuk menjaga itu. Oleh karena itu karakter itu menjadi sangat penting. Nah, kembali lagi tadi, orang kalau sudah berbuat korupsi, pastilah ada masalah akumulasi yang membuat dia akhirnya memilih untuk berani berbuat korupsi, dan itu akan menjual masa depannya dia. Siapa yang mau percaya sama dia untuk di waktu-waktu berikutnya? Karena kita semuanya ingin berkarya, ingin berbakti kepada kepentingan negara. Tapi ketika kita kemudian punya catatan buruk, rusak kredibilitas kita, saya kira orang nggak akan percaya dan kita akan rugi. Baik kepentingan kita pribadi yang punya kepentingan untuk punya integritas, punya kredibilitas, dan juga di lingkungan sosial kita nggak akan dipercaya oleh orang, dan itu kerugian yang luar biasa. Oke, jadi kerugiannya juga mungkin tidak instan ya Pak ya, tapi itu sama saja ketika kita melakukan tindakan koruptif itu tadi, dipupuk sampai akhirnya nanti dapat nih Pak goalsnya kalau kita memang merasakan kerugian yang luar biasa. Nah ini mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita sore hari terkait dengan keselarasan manusia dan sumber daya alam untuk cegah korupsi, closing statement dari Pak Novel Baswedan untuk masyarakat wilayah Sumatera Selatan ini dari pemirsa TVRI yang menyaksikan sore hari ini. Silakan Pak. Baik, begini, tentunya kita semua paham bahwa kita hidup di Indonesia, tentunya wilayah sekarang ini adalah Sumatera Selatan, dan kita berkepentingan untuk menjaga kualitas hidup dan banyak hal lain lagi di lingkungan kita. Kalau kita perhatikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, ini adalah penopang kualitas hidup manusia untuk menjaga keseimbangan dan banyak hal lain lagi. Dan tentunya itu semua akan berdampak kalau ada korupsi-korupsi atau di bidang sumber daya alam yang merusak lingkungan dan lain-lain. Selain itu, kita harus paham bahwa kita ini tentunya ingin adanya aparatur atau pemerintahan yang tidak berbuat korupsi. Sehingga ketika ada praktek-praktek korupsi, maka kita harus peduli untuk mau melaporkan atau mengkritisi melalui saluran-saluran yang dibenarkan dengan norma-norma yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Saya kira itu, dan satu lagi yang paling penting adalah kita mesti jaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita untuk tidak ikut berbuat korupsi, dan jangan kemudian memaklumi atau kemudian menganggap praktek-praktek korupsi suatu hal yang wajar, bahkan kita menikmati hasil-hasil korupsi yang itu akan merugikan kita untuk hari ini dan masa depan. Saya kira itu. Baik, jadi tindakan korupsi itu diawali dengan melalaikan suatu tindakan kecil ya Pak ya, tidak langsung nilainya besar, namun juga itu dimulai sejak dini juga bisa, namun itulah yang menjadi tantangan kita untuk bisa memupuk sifat jujur, bertanggung jawab sejak dini sehingga muncullah agen-agen perubahan dan kita bisa menekan angka korupsi dan juga bisa mencegah korupsi, tentunya untuk mewujudkan keselarasan manusia dan juga sumber daya alam dalam mencegah korupsi di Indonesia. Dan terima kasih akhirnya Pak Novel Baswedan, Pak Erwan Suryanegara dan juga Bapak Yuli Yusman telah hadir bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini. Ini tema yang sangat menarik dan semoga pemirsa di rumah juga semakin bisa membantu pemerintah dan juga Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah tindakan korupsi itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Bapak dan juga pemirsa yang telah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini. Akhir kata saya Nurhaliza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.
Indonesia.